Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya mula-mula Al-Qur'an dibukukan itu adalah pada periode kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua dibukukan pada periode pemerintahan atau kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang masalah sejarah awal mula dibubuhkannya tanda baca di dalam Al-Quran. Karena pada masa baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau pada masa para sahabat, mobil khusus pembukuan yang kedua yaitu zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan adalah tanpa dibubuhi tanda baca. Jadi nanti akan saya tampakkan video yang mana ada satu gambar di situ, kira-kira gambaran Al-Quran pada masa zaman atau pada masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di hadapan saya ada kitab Dalilul Hayran Syarah Mauridul Dham'an, yang mana Mauridul Dham'an itu ya muallifnya wafat tahun 718 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma katabas sahabatu radhiyallahu anhum al-Qur'ana fil masahifi lam yusawwaru fiha tilkal ahruf ad-dallati ala ma tadullu alayhi al-harakat ath-thalathi mukhafatan an taltabisa bi ahrufil maddi wal layni al-usuli. Walam yakun ad-dabtu bil alamatil atiyah mawjudan indahum. Pada masa para sahabat radhiyallahu anhum, para beliau menulis Al-Quran di dalam mushaf ini lam yusawwaru fiha tilkal ahrufid dallah ala ma tadullu alaihi al-harakatits thalathi. Sama sekali tidak ada tanda bacanya sama sekali untuk mengidentifikasi mana itu yang dibaca fathah, mana itu yang dibaca dhammah, dan mana itu yang dibaca kasrah dan seterusnya. Alasannya adalah mukhafatan an taltabisa bi ahrufil maddi wal laini wal al-usuli. Karena ini nanti ditakutkan. Manakala karena dalam sejarah dikatakan bahwasanya orang Arab dulu dalam menunjukkan i'rab atau dibaca seperti apa akhir kalimat itu diberikan tanda dengan huruf, yang mana dhammah itu dengan wawu, fathah dengan alif, dan kasrah dengan ya. Pada periode ini belum ada ya satu ide atau satu ide dari para ulama membubuhkan yang namanya harokat. Maka karena ditakutkan nanti akan menyerupai dengan huruf aslinya, manakala misalkan ada hamzah qat'i atau alif atau umpamanya ya, kemudian diberikan tanda ya juga di bawahnya misalkan atau di sampingnya untuk menunjukkan itu dibaca kasroh, ini dikhawatirkan nanti akan menimbulkan ya kegaduhan yang mana itu dianggap adalah huruf asli. Nah, maka dari itu pada periode sahabat ini Al-Quran masih sangat polos, tulisannya sama sekali tidak terdapat tanda baca apapun itu. Nah, was-sahihu annal mustambito al-awwal lid-dabti huwa Abul Aswad ad-Du'ali. Nah, pertama kali yang mula-mula membubuhkan tanda baca di dalam Al-Quran itu adalah Al-Imam Abul Aswad ad-Du'ali. Beliau salah satu pembesar ulama tabi'in. Beliau adalah murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa sababu istinbati lahu anna Ziyad bin Abi Sufyan Amirul Basrah, ya, Amir Basrah fi ayyami Muawiyah kana lahu ibnun ismuhu Ubaidillah wa kana yalhanu fi qiraati. Secara singkat ya, yang pertama kali mula-mula ya membubuhkan tanda baca di dalam Al-Quran itulah Abul Aswad ad-Du'ali, yang mana waktu itu sejarahnya seperti ini. Ziyad bin Abi Sufyan, yang mana waktu itu dia menjabat sebagai gubernur Basrah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, si Ziyad bin Abi Sufyan ini mempunyai anak yang namanya Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini
melakukan lahan atau salah di dalam pembacaan Al-Quran. Akhirnya Ziyad bin Abi Sufyan tadi berkata atau matur kepada Imam Abil Aswad Ad-Du'ali bahwasanya inna lisanal Arab dakhalahul fasad falau wada'na syai'an yasluhun nas bihi kalamahum yu'rabuna bihil Qur'an. Usul Ziyad bin Abi Sufyan ini, pada masa kita ini orang-orang Arab ini sudah mulai rusak bahasanya, sudah tidak mengetahui esensi daripada bahasa fusah mereka sendiri, banyak membaca keliru di dalam Al-Quran. Andai saja panjenengan wahai Syekh Abil Aswad mau ya membubuhkan satu tanda apapun itu untuk bisa ya para pembacanya mengerti i'rab daripada perkalimah di dalam Al-Quran. Artinya sebagai tanda bagaimana pada akhir kalimah itu dibaca, apakah fathah, apakah dhammah ataukah kasrah. Kemudian Abul Aswad tidak mau, ya, famtana'a Abul Aswad, karena perlu dicatat, perlu diketahui betul-betul bahwasanya ulama dulu itu sangat takut sekali mencampur adukkan sesuatu yang bukan Al-Quran di dalam Al-Quran, karena ini bisa menjadi perkara. Karena apa yang sudah dibubuhkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, begitulah bentuknya, begitulah cara menulisnya, ya, begitulah susunan kalimahnya. Ini sudah ijma atau disepakati oleh 12.000 sahabat pada waktu itu. Maka ulama sesudahnya, baik para tabi'in dan seterusnya, tidak berani. Bahkan manakala Ziyad bin Abi Sufyan ini usul untuk membubuhkan tanda baca, Abul Aswad tidak berani. Nah, terus Ziyad bin Abi Sufyan ini memunculkan atau dia mempunyai ide. Fa'amara Ziyad rajulan yajlisu fi tariqi Abil Aswad fa idza marra bihi qara'a syai'an minal Qur'an wa ta'ammada al-lahna. Fa qara'a ar-rajul 'inda mururi Abil Aswad bih anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bi khafdil lam min rasuluh. Kemudian Ziyad bin Abi Sufyan ini mengutus seorang laki-laki untuk duduk ya di pinggir jalan, di mana jalan tersebut nanti akan dilalui atau dilewati Al-Imam Abul Aswad pada saat pulang. Maka pada saat Abul Aswad melewati jalan tersebut, si laki-laki tersebut atas perintah dari Ziyad bin Abi Sufyan menyengaja membaca lahan agar didengar oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, si laki-laki ini tadi membaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, yang harusnya wa rasuluh. Ini sangat signifikan betul, karena akan mengandung arti bahwasanya Allah itu berlepas diri dari para orang-orang musyrik wa rasulih, kalau dibaca kasroh, dibaca khafat, dan juga berlepas diri dari dari rasulnya. Ini kan salah betul. Yang benar adalah annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya nanti di akhirat tidak ada pertolongan bagi mereka, tidak ada syafaat bagi mereka. Fasta'azam dzalika Abul Aswad wa qala ma'adallah ay yatabarra Allahu min rasulih. Faraja'a min fawri ila Zayyad wa qala lahu qad ajibtuk ila ma sa'alt fakhtara rajulan 'aqilan fatanan. Maka pada saat Abul Aswad mendengar itu tadi, beliau langsung balik kanan, kembali kepada Ziyad bin Abi Sufyan. Qad ajibtuk. Beliau prihatin, wah ini bahaya ini. Beliau mendengar langsung orang membaca dan salah, yang seharusnya dibaca dhammah dibaca kasroh, bisa sefatal itu di dalam Al-Quran. Akhirnya beliau langsung balik kanan menemui Ziyad bin Abi Sufyan. Oke, kalau begitu aku penuhi apa permintaan kamu atau ide kamu, ya. Aku akan membubuhkan satu tanda baca untuk menandakan i'rab di dalam Al-Quran. Kemudian dipilihlah seorang laki-laki yang aqilan, yang fatanan, ya, yang benar-benar cerdas, yang dia benar-benar pandai begitu, tangkas, gesit, ya, dan seterusnya. Wa qala lahu, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, beliau memerintahkan si laki-laki tersebut untuk memegang mushaf, ya, dan menyiapkan satu tinta yang berbeda warnanya daripada tulisan mushaf. Artinya berbeda dari tulisan batang tubuh Al-Quran, yaitu waktu itu pakai tinta merah.
Beliau berkata begini, diimla oleh Abul Aswad. Beliau berkata kepada laki-laki ini, fa idza fatahtu syafatai fanqud fawqal harfi nuqtatan. Manakala aku membuka dua bibirku, maka berilah satu titik fawqal harfi, di atas huruf. Fa idza fatahtu. Maka selanjutnya ya, periode sampai sekarang ini harokat di atas huruf yang mana karakternya adalah manakala mengucapkannya mulut kita membuka, itu dinamakan fathah. Wa idza dhamamtuhuma fanqud amamah. Manakala aku memadmumkan, ya, mengumpulkan dua bibirku, memoncongkan dua bibirku, maka berilah tanda di depannya huruf. Berilah titik depannya huruf. Ini yang kemudian nanti kita dengar dengan harokat dummah. Kenapa dinamakan harokat dummah? Karena karakteristik dummah manakala diucapkan itu adalah madmum. Su, ya, ru, dan seterusnya. Wa idza kasartuhuma fanqud tahta. Manakala aku memecahkan kedua bibirku, maka berilah satu titik di bawah huruf untuk menunjukkan itu dibaca kasrah. Makanya dinamakan kasrah, mengingkisarkan atau memecah bibir pada saat mengucapkan, dan begitulah kasrah. Ini juga menjadi sejarah munculnya istilah atau nama daripada tanda baca yang berupa ini harokat fathah, harokat dummah, harokat kasrah. Dinamakan harokat fathah karena memang karakteristiknya pada saat diucapkan itu infitah atau membuka mulut. Dinamakan dummah karena memang pada saat mengucapkan mulutnya itu berkumpul atau dua bibirnya berkumpul alias madmum. Kasrah pun demikian, manakala diucapkan bibir terpecah, bi, si, bibirnya terpecah, maka dinamakan kasrah. Fa idza atba'tuhu bi gunnatin ya'ni tanwinan fanqud nuqtatain. Manakala aku, ya, pada saat membaca entah itu mulut terbuka, mulut monyong, madmum, atau mulut terpecah kasrah, kok diikuti dengan suara gunnah, ya, maka ya berilah tanda titik dua di situ, menunjukkan itu dibaca tanwin akhir kalimahnya. Nah, inilah periode pertama atau mula-mula awal mula Al-Qur'an dibubui tanda baca, ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya tanda baca itu adalah ranah ijtihad atau produk daripada para ulama. Lain halnya dengan tulisan Al-Quran atau batang tubuh tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Rasm Utsmani. Ini adalah apa yang ditetapkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan dan sudah ijma' disepakati oleh 12.000 sahabat. Begitulah bentuk tulisannya. Maka manakala kita mengenal Rasm Utsmani pada Al-Fatihah, misalkan Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, mim lam kaf langsung digandeng semua, ya. Karena untuk melayani dua bacaan, dan ini memang ini tulisan model seperti itu tidak ada alifnya, itu sudah disepakati oleh 12.000 sahabat. Maka kalau kita menulisnya itu setelah mim ada alifnya, berarti kita menyalahi apa yang sudah disepakati oleh 12.000 sahabat, ya. Jadi kira-kira kurang lebihnya seperti itu sejarah awal mula, ya, awal mula Al-Qur'an diberi tanda baca. Pada periode ini, ya, Al-Qur'an hanya ada tanda titik di atas huruf atau titik di bawah huruf atau titik di depan huruf atau dua titik untuk menunjukkan bagaimana akhir sebuah kalimat itu dibaca, apakah fathah ataupun dhammah ataupun kasrah. Bahkan pada periode ini belum ada yang namanya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran itu ada titiknya. Contoh fa dan qaf itu dulu belum ada titiknya, bentuknya masih sama. Nanti insya Allah di akhir video ini akan saya selipkan, ya, video contoh tulisan pada zaman, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali atau pada zaman pertama kali Al-Quran dibubui yang namanya tanda baca. Jadi kira-kira dulu seperti ini, ya, bentuk tulisan pada zaman periode pertama tanpa ada titik di pada huruf. Nah, pada periode Abul Aswad yang saya sampaikan tadi adalah misalkan ini kul huwallahu ahadun. Ahadun ini dhammah akan diberikan, ya, pada depan huruf, maka di sini karena tanwin ada dua titik di sini dengan tinta warna merah.
Allahus somadu, satu domah titik di depan misalkan contoh. Terus qul a'udzu birabbil falaki, ya, maka kasroh titik satu titik di bawah huruf. Min syarri ma khalaqa, ya, fathah satu titik di atas huruf. Nah, dulu tanda baca masih hanya sebatas seperti ini, ya. Pada huruf-hurufnya saja belum ada titik. Misalkan fa, qaf semuanya belum ada titik. Jadi inilah gambaran, ya, periode pertama kali dibubuhkannya tanda baca di dalam Al-Quran yang hanya dibubuhkan pada akhir kalimat saja atau akhir ayat untuk menunjukkan i'rab, menunjukkan akhir kalimat itu dibaca seperti apa. Sekian sejarah daripada awal mula Al-Quran dibubuhi tanda baca, yaitu pada zaman Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Insyaallah nanti video selanjutnya akan kita bahas periode pembubuhan tanda baca selanjutnya yang nanti sampai kepada sejarah, ya, yang akhirnya kita menerima mushaf atau Al-Quran pada zaman kita ini sudah harokatnya sedemikian bagus, harokatnya sedemikian komplit. Termasuk insya Allah nanti akan saya bahas di akhir partnya, nanti di akhir part video yang selanjutnya akan saya bahas bagaimana kaidah pembubuhan tanda baca di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya baca ini adalah kitab Dalilul Hayran, ya, cetakan Darus Sahabah Mesir, ya. Cetakan Darus Sahabah Mesir ada di Soifah 419. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.